Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 877. Siapa bilang bukan? Cao Renli berkata sambil tersenyum. Kadang-kadang, ketika saya tidak bisa tidur di malam hari, saya merasa sangat beruntung karena saya mengaktifkan senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa saat itu. Jika kami tidak mengambil tindakan terhadap Su Chen 3 tahun lalu, saya pikir dunia seni bela diri Tiongkok saat ini akan sangat berbeda. Tentu saja. Dengan karakternya yang arogan dan mendominasi, dia mungkin akan menjadi pemimpin brigade pengawal sekarang. Cao Renli mendengus dingin. Selanjutnya, dia juga akan mengambil alih 1000 ton kristal naga di bawah pulau buatan. Jika dia menunggu sampai kristal itu dicerna sepenuhnya, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan pada saat itu tidak diperlukan lagi brigade pengawal kami untuk melakukan apapun. Song Hanlin mengangkat bahu, jadi saya memutuskan untuk meluangkan waktu untuk mengungkapkan kebenaran tentang masalah ini dan memberitahu semua orang di Tiongkok, keluarga kultivator bela diri dan sekte, bahwa Su Chen dibunuh oleh kami saat itu. Ini bisa dianggap sebagai peringatan bagi mereka. Ini ide yang bagus. Sekarang 3 tahun telah berlalu dan dia telah kehilangan jiwanya. Terlebih lagi, kami telah membunuh semua tentara salibnya. Sekalipun diumumkan, kami tidak takut sisa-sisa mereka akan menimbulkan kekacauan. Ini semua hal-hal tidak penting. Cao tua, aku tiba-tiba teringat sesuatu. 3 tahun telah berlalu. Kita harus berurusan dengan beberapa akun lama. Skor lama berapa? Saat itu, ketika senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa diaktifkan, Huang Xuans dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Menurut pendapat saya, mereka sebaiknya membunuh mereka jika mereka meluangkan waktu. Cao Renli sedang memegang rokok dan menyilangkan kaki. Urus saja hal kecil ini sendiri. Itu hanya sampah yang tidak berguna. Menyimpannya adalah hal yang sia-sia. Oke, kalau begitu aku akan menyuruh orang melakukannya setelahnya. Dang dang dang. Saat keduanya sedang mengobrol, terdengar ketukan di pintu kantor. Masuk, jawab Song Hanlin. Mereka diusir dari kantor, dan seorang pemuda berusia 20-an masuk. Nama pemuda itu adalah Song Chunbo, dia tampan dan merupakan keponakan Song Hanlin. Dia biasanya melakukan banyak bisnis di luar dan dianggap sebagai pengusaha muda dan menjanjikan di Tiongkok. Dan tahun lalu, dia dinobatkan sebagai salah satu dari 10 anak muda berprestasi di Tiongkok. Di masyarakat kelas atas, dia pasti bisa dikatakan sebagai talenta muda. Untuk menyepuh Song Chunbo, Song Hanlin juga mengatur tempat untuknya di brigade pengawal. Mengubahnya menjadi kombatan langsung di brigade pengawal. Tanpa terlihat, itu memberinya payung pelindung. Chunbo ada di sini, kata Cao Renli sambil tersenyum. Halo, Paman Cao. Song Chunbo berkata sambil tersenyum, saya datang ke sini kali ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Jika kamu mempunyai pertanyaan, katakan saja padaku. Kamu tidak perlu melalui pamanmu. Aku akan mengurusnya untukmu. Cao Renli berkata dengan sangat berani. Kamu orang tua, kata Song Hanlin sambil tersenyum. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Lin Group milik China Shipping telah disegel selama 3 tahun. Hanya menganggur di sana. Bisakah Anda menemukan beberapa trik untuk menjadikan Lin Group atas nama saya? Baik Song Hanlin maupun Cao Renli tidak menanggapi dengan tergesa-gesa. Karena urusan grup Lin terbilang istimewa dan ditutup langsung oleh pemerintah pusat. Jika Anda ingin membuka blokirnya sekarang, Anda harus melalui prosedur lelang biasa. Namun, masih banyak trik yang bisa dimanipulasi di sini, dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan Lin Group. Oke, masalah ini bukan masalah besar. Saya akan menelepon atasan nanti dan kita akan segera mengetahui apa yang terjadi, kata Cao Renli. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Paman Cao dulu. Itu hal kecil, jadi terima kasih. Jika kamu memang ingin mendapatkan Lin Group, kamu bisa mulai melakukan persiapan sekarang. Kalau begitu aku akan pergi ke Songhai sekarang. Aku tidak sabar menunggu. Apakah kamu tidak akan tinggal di sini dan berpartisipasi dalam perayaan 300 tahun Brigade Pengawal? Aku di sini hanya untuk menunjukkan namaku. Aku tidak mengenal siapapun kecuali kamu dan pamanku, jadi aku tidak akan ikut bersenang-senang di sini. Kamu bocah, kamu sangat cemas dengan semua yang kamu lakukan, dan kamu tidak bisa tenang sama sekali. Paman Cao, kamu salah. Aku dipanggil pedang cepat untuk mengatasi kekacauan dan membuat keputusan cepat. Mungkin Lin Ruohan akan melihat bahwa aku telah menduduki grup Lin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar. Lalu dia akan benar-benar menghasilkan uang. Bagi Song Chunbo, pesona Lin Ruohan jauh lebih besar dibandingkan Lin Group. Jika dia benar-benar bisa meledakkan Lin Ruohan, dia akan bersedia melakukannya bahkan jika hidupnya diperpendek 10 tahun. Ya, saya orang bodoh, saya tidak bisa berbicara dengan kalian anak muda, lakukan saja sesuai ide kalian sendiri, kata Cao Renli sambil tersenyum. Paman Cao, aku pergi dulu. Aku akan mentraktirmu minum setelah aku menyelesaikan masalah ini dengan grup Lin. Meskipun Cao Renli mengatakan bahwa Lin Group masih perlu meminta instruksi. Tetapi siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa selama segel di pintu dibuka, grup Lin adalah miliknya. Selebihnya, itu hanya soal bentuk. Reporter itu berkata, siapa yang berani menolak masalah yang ingin diintervensi oleh Brigade Pengawal. Bersamaan dengan itu, upacara perayaan Brigade Pengawal juga memasuki momen-momen terakhirnya. Dari atas ke bawah, ada lebih dari 500 orang di Brigade Pengawal, semuanya berkumpul di kompleks.
Semua orang berbicara dan tertawa, menunggu perayaan dimulai. Pernahkah Anda mendengar seseorang melihat Su Chen di Bandara Zonghai baru-baru ini? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Karena hampir semua orang di Brigade Pengawal mengetahui bahwa Su Chen telah dibunuh oleh senjata energi kinetik berbasis luar angkasa. Dan sisa-sisa partainya, tentara salib, semuanya tewas dan terluka setelah bertahun-tahun dikepung dan ditindas, tidak banyak yang tersisa. Sekarang berita seperti itu tiba-tiba muncul, akan aneh jika mereka tidak terkejut. Saya pikir orang-orang itu terpesona. Su Chen telah meninggal selama 3 tahun, jadi bagaimana dia bisa muncul hidup-hidup? Mungkinkah itu mayat palsu? Hahaha, mulutmu yang paling jelek, tapi aku menyukainya. Aku bukannya tidak sopan, tapi mengatakan yang sebenarnya. Jika Su Chen tidak mati, kenapa dia tidak muncul selama 3 tahun? Dan dia membuat wanitanya bersembunyi seperti tikus di jalan dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Tanda tanya. Jika itu aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Terbunuh karena tabrakan. Menurut apa yang Anda katakan, mungkin saja orang-orang di sana salah melihatnya. Apakah ini perlu diragukan? Salah satu anggota Brigade Pengawal berkata dengan nada menghina. Bahkan jika dia tidak mati, lalu kenapa? Di bawah pemboman senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Bahkan aku bisa membunuhnya dengan mudah, jadi aku tetap berharap dia tidak mati. Jika kamu mati, kami akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Memang benar segalanya telah berubah. Dulu, Su Chen sangat sombong dan tidak menganggap serius siapapun. Tapi sekarang dia berakhir seperti ini. Itu salahnya sendiri. Jalan surga adalah reinkarnasi. Siapapun yang ingin dilampaui oleh surga, setelah begitu banyak trik, Anda harus selalu membayarnya kembali. Ini adalah sifat manusia. Bab 878. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Brigade Pengawal kami adalah organisasi yang sangat adil. Jika dia tetap bersikap rendah hati, maka kami tidak akan menyentuhnya. Dalam analisis terakhir, itu semua salahnya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau begitu bolehkah aku mengatakan ini, tidak ada orang yang melawan Brigade Pengawal kita akan berakhir dengan baik. Tentu saja kamu tidak tahu bahwa ketika saya keluar untuk menjalankan misi, selama saya mengungkapkan identitas saya, tidak peduli apakah itu keluarga besar atau sekte, mereka semua akan bersikap sopan kepada saya. Saat semua orang sedang berbicara dan merasa bangga, mereka mendengar suara rem dari luar. Segera setelah itu, saya melihat sekelompok orang yang mengenakan pakaian aneh berjalan satu demi satu. Kebanyakan dari orang-orang ini memegang kotak hadiah yang sangat indah di tangan mereka. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua ada di sini untuk memberikan hadiah ucapan selamat kepada Brigade Pengawal. Sekte Wuya, Spanduk Cahaya Ungu, Sekte Feihua, Sekte Fenghuo. Bahkan orang-orang dari sekte besar ini ada di sini. Melihat orang-orang masuk dari pintu, semua anggota Brigade Pengawal tercengang. Orang-orang ini semua berasal dari sekte tersembunyi di dunia seni bela diri Tiongkok kuno. Lebih sulit bertemu mereka daripada pergi ke surga pada hari kerja, tapi saya tidak menyangka mereka semua ada di sini hari ini. Hei, pemimpin sekte Zhao, kepala sekolah Wu, pemimpin sekte Li, pemimpin sekte Wang. Kalian semua ada di sini. Kalian tidak diterima dari kejauhan, jadi jangan kaget. Ketika orang-orang dari sekte dunia tersembunyi masuk, Song Hanlin dan Cao Renli juga keluar dari kantor dan menyapa mereka dengan senyuman. Hari ini adalah peringatan 300 tahun Brigade Pengawal. Bagaimana mungkin kami tidak datang? Zhao Chuantian, pemimpin sekte Wuya, berkata. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Selama kedua orang dewasa itu tidak keberatan kita datang tanpa diundang, kita akan puas. Lian Su dari Fei Huamen berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa Anda telah datang jauh-jauh untuk mendukung peringatan 300 tahun Brigade Pengawal kami. Di dunia seni bela diri Tiongkok kuno, ada banyak sekte tersembunyi, dan kekuatan mereka sendiri tidak sebaik 4 gunung terkenal. Hanya saja mereka hidup mengasingkan diri sepanjang tahun, dan dunia jarang mengetahui pergerakan mereka. Jika demikian, mustahil mereka bisa ikut serta dalam perayaan seperti itu. Namun secara tidak sengaja, mereka mengetahui bahwa kematian Su Chen berhubungan langsung dengan Brigade Pengawal. Dengan kata lain, Brigade Pengawal yang mengirim orang untuk membunuh Su Chen. Karena alasan ini, mereka bahkan tidak dapat memikirkannya. Bahkan master seperti Su Chen bisa dibunuh oleh Brigade Pengawal. Ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan tersembunyi dari Brigade Pengawal. Oleh karena itu, Anda harus berteman baik dengan mereka dan menunjukkan ketulusan yang cukup, agar Anda bisa bertahan di dunia seni bela diri Tiongkok. Para pemimpin sekte yang terhormat, kami telah memesan kursi pribadi, silakan lanjutkan. Oke, kalau begitu kita punya Master Lao Song dan Master Cao. Semua orang duduk, dan Song Hanlin serta Cao Renli berjalan ke panggung di depan. Song Hanlin maju selangkah dan memandang orang-orang di bawah sambil tersenyum, sangat bangga dan bangga. Mulai sekarang, Brigade Pengawal akan menjadi kaisar dunia seni bela diri Tiongkok. Setiap orang harus bertindak berdasarkan wajah mereka. Rasa kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat Song Hanlin sangat bahagia. Saya bahkan ingin berdiri di atas panggung dan menikmatinya lebih lama. Hari ini, sudah 300 tahun sejak Brigade Pengawal kita didirikan. Selama bertahun-tahun, Brigade Pengawal kita menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, tapi pada akhirnya mereka semua mati di tangan Brigade Pengawal. Semua prestasi ini tidak lepas dari usaha kalian semua.
Di masa yang akan datang, saya berharap seluruh anggota Brigade Pengawal dapat menjalankan tugasnya dengan setia, meraih kejayaan yang lebih besar, serta menjadi tolok ukur dan pilar dunia seni bela diri Tiongkok. Sekarang, bahkan musuh yang kuat seperti Su Chen telah mati di tangan kita. Saya percaya bahwa tidak akan ada hambatan yang tidak dapat kita atasi di masa depan. Saya lebih percaya bahwa kita akan merayakan ulang tahun ke-100, jadi cawan ini anggur, aku bersulang untuk semuanya. Setelah mengatakan itu, Song Hanlin memimpin dengan mengangkat gelas anggur di tangannya dan meminum semuanya dalam satu tegukan, dengan sangat berani. Kami juga menghormati Tuan Song dan Tuan Chao dengan segelas anggur ini. Tanpa perintah dari dua orang dewasa ini, mustahil membunuh pencuri Su Chen. Orang-orang yang duduk di antara penonton mengambil gelas anggur mereka dan mulai bersulang. Pada titik ini, perayaan 300 tahun Brigade Pengawal telah resmi dimulai. Alhamdulillah bisa hidup selama 300 tahun, karena kalian semua akan mati hari ini. Teriaklah. Sebelum ada yang tahu siapa pembicaranya, mereka melihat peti mati hitam besar jatuh di tengah-tengah tempat perayaan. Tutup peti mati terbuka, dan nama Song Hanlin dan Chao Renli tertulis di atasnya. Siapa yang berani datang dan menghancurkan peringatan 300 tahun Brigade Pengawal? Apakah dia mencari kematian? Zhao Chuantian dari Sekte Wuya berdiri lebih dulu dan berkata, 3 tahun lalu, Brigade Pengawal membunuh Su Chen, yang membuat ketenaran Brigade Pengawal tak tertandingi di dunia seni bela diri Tiongkok. Jika kita mengambil kesempatan ini untuk memberikan kontribusi kepada Brigade Pengawal, maka di masa depan, Sekte Wuya akan dapat mengandalkan Brigade Pengawal sebagai pendukung besar. Jadi kesempatan ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Kenapa, kalian para badut berani berdiri dan menghentikanku? Saat suara itu turun, semua orang akhirnya melihat dengan jelas pemilik suara itu. Seperti itu. Semua orang terkejut saat melihat Su Chen berdiri di samping peti mati. Saya pikir saya melihat hantu. Terjadi keributan di lapangan, dan tubuh semua orang tegang. Dan tanpa sadar bersandar bersama, berharap menemukan rasa aman dengan cara ini. Selain itu, Song Hanlin dan Chao Renli di atas panggung juga tercengang, wajah mereka pucat dan tanpa bekas darah. Kamu, apakah kamu manusia atau hantu? Kenapa, kamu melakukan sesuatu yang salah, jadi kamu takut hantu mengetuk pintu? Segera, semua orang di Brigade Pengawal menjadi tenang. Sekarang yang pasti Su Chen belum mati. Dan dia pasti datang ke sini untuk membalas dendam. Su Chen, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu. Kami meluncurkan senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa, tapi kami tidak membunuhmu. Itu benar-benar mengejutkanku, Song Hanlin. Jangan khawatir, hal-hal yang akan mengejutkanmu masih akan datang. Mari kita hitung akun dari 3 tahun lalu satu persatu. Aku tidak akan melewatkan satu pun. Master Sekte Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang yang berbicara adalah Li Yansu, kepala Sekte Fei Hua. Mereka berani datang ke sini untuk mengikuti upacara perayaan Brigade Pengawal karena Su Chen telah meninggal. Kini, Su Chen telah berhasil membunuhnya lagi, yang membuat Li Yansu ragu-ragu dan tidak tahu harus berdiri di pihak mana. Tak perlu dikatakan lagi, Brigade Pengawal memiliki kemampuan untuk membuatnya menghilang selama 3 tahun, jadi pasti ada senjata rahasia lainnya, jadi jangan panik, kita harus menstabilkan posisi kita. Kemenangan ini harus menjadi milik pengawal perjalanan. Dikatakan. Bab 879. Kata-kata Zhao Tianchuan membuat mereka yang datang untuk menghadiri upacara tersebut mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. 3 tahun lalu, Brigade Pengawal menyerang Su Chen, tetapi tanpa diduga, dia selamat karena beruntung. Jadi kali ini, Brigade Pengawal tidak akan melepaskannya begitu saja. Terlebih lagi, ini adalah markas Brigade Pengawal yang dijaga ketat. Jika dia datang ke sini hari ini, dia meminta kematian. Dan merupakan hal yang tepat baginya untuk menyimpan peti mati itu untuk dirinya sendiri. Song Hanlin, Chao Renli, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu untuk mati? Song Hanlin dan Chao Renli gemetar saat nama mereka dipanggil. Mereka tahu semua tentang kekuatan Su Chen. Mereka mampu menembak jatuhnya sejak awal, tetapi mereka menggunakan semua sumber daya dari Brigade Pengawal. Sekarang dia telah kembali, tidak diketahui apakah dia bisa mengalahkannya. Su Chen, aku akui kamu sangat kuat. Jika kamu berada di tempat lain, Brigade Pengawal kami secara alami tidak akan menjadi lawanmu, tapi izinkan aku memberitahumu, ini adalah markas Brigade Pengawal. Jika kamu menerobos masuk hari ini, kamu akan seperti terjebak dalam jaring, dan orang yang mati pada akhirnya pasti kamu. Seperti yang dikatakan Song Hanlin, mereka masih memiliki secercah harapan. Dan harapan ini adalah pertahanan Brigade Pengawal mereka. Untuk mencegah invasi musuh, selama 300 tahun terakhir, orang-orang kuat di Brigade Pengawal terus memperkuat fasilitas pertahanan internal. Bahkan jika suatu hari Brigade Pengawal mengalami bencana, mereka hanya bisa melarikan diri ke pangkalan di bawah pegunungan Kunlun. Anda dapat membunuh semua musuh dalam satu gerakan. Dan inilah kartu truf yang paling diandalkan oleh Brigade Pengawal untuk kelangsungan hidupnya. Aku tahu jika aku tidak menusuk lehermu dengan pisau, kamu tidak akan tahu betapa takutnya. Suara Su Chen tidak cepat atau lambat, tapi sangat jelas dan mencapai telinga semua orang. Jangan khawatir, permainan ini baru saja dimulai. Su Chen berkata, jiwa heroik ratusan saudara dan saudari dalam perang salibku mati secara tragis di tanganmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun di antara kalian pergi. Su Chen, nada bicaramu terlalu keras. Master dari Sekte Fei Hua, Li Yansu dengan dingin mendengus. Anda dan Menteri Pemberontak serta pengkhianat Anda adalah ancaman bagi stabilitas dunia seni bela diri Tiongkok. Ketika dua orang dewasa itu membasmi Anda, mereka bertindak atas nama surga.
Anda cukup beruntung untuk kembali dengan hidup Anda, tetapi Anda masih berani datang ke sini untuk mati. Aku melihatmu. Kamu tidak tahu betapa kuatnya Brigade Pengawal. Tidakkah ada yang memberitahumu bahwa terlalu banyak omong kosong dapat dengan mudah memperpendek umurmu? Haha, Su Chen, kamu benar-benar pandai bercanda. Aku sekarang telah mencapai puncak alam suci dan hanya selangkah lagi dari alam abadi fana. Masa hidupku telah melampaui batas 150 tahun. Kamu mengatakan itu milikku masa hidup akan diperpendek, apakah kamu membuatku tertawa? Tubuh Su Chen melintas, dan dia bergegas menuju Li Yansu hampir dengan kecepatan sesaat. Sangat cepat. Apakah kamu tidak terluka? Dalam sekejap, jantung Li Yansu melonjak ke tenggorokannya. Li Yansu dan yang lainnya percaya bahwa Su Chen selamat dari bencana tersebut dan menyelamatkan nyawanya. Biarpun dia kembali hidup, kekuatannya akan sangat berkurang. Itu sebabnya Li Yansu mengambil risiko untuk berdiri dan melawan Su Chen. Selain itu, dia sangat yakin bahwa meskipun kekuatan Su Chen tidak terpengaruh, dia masih bisa menghindarinya dengan kekuatan puncak Sein Rilamnya. Tapi sekarang, kenyataan mengatakan kepadanya bahwa idenya terlalu naif. Kekuatan Su Chen melampaui apa yang dia bayangkan. Su Chen meraih leher Li Yansu dan mengangkatnya. Sekarang, aku akan mengambil nyawamu. Klik. Leher Li Yansu dipatahkan oleh Su Chen, dan dia mati mendadak di tempat. Pemimpin klan Li benar-benar mati di tangannya. Itu adalah master di tingkat tertinggi dalam Alkitab. Metode kejam Su Chen membuat semua orang berdebar-debar. Itu juga membuat orang-orang dari sekte tersembunyi tidak berani bertindak gegabah. Di depan monster semacam ini, kemampuan kecilnya tidak cukup untuk dia bunuh dengan satu tangan. Song Hanlin dan Cao Renli keduanya mengerutkan kening. Baru saja Li Yansu berdiri dan menghadapi Su Chen, tapi mereka tidak menghentikannya. Tujuannya adalah untuk menguji identitas asli Su Chen. Jika Su Chen benar-benar terluka, maka peluang Brigade Pengawal akan semakin besar. Namun kini, yang mengecewakan adalah kekuatan Su Chen tidak hanya tidak melemah, tetapi juga cenderung menjadi lebih kuat. Sungguh monster. Perhatian semua anggota, musuh yang kuat akan datang, bersiaplah untuk menyerang. Atas perintah Song Hanlin, lebih dari 500 pejuang langsung dari Brigade Pengawal segera mengepung Su Chen. Posisi mereka terkesan kacau, namun diam-diam ada pola tertentu. Namun, Su Chen tidak menyadarinya. Su Chen, kamu sudah dikelilingi oleh kami, apalagi yang ingin kamu katakan? Sekelompok sampah, apakah menurutmu mereka bisa melakukan apa saja? Su Chen berkata dengan tenang. Haha, Su Chen, Brigade Pengawal kita telah berdiri kokoh selama 300 tahun. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan membunuhmu dengan cara ini? Kalau begitu kamu meremehkanku, Song Hanlin. Jika Anda memiliki kartu truf lain, gunakanlah dengan cepat, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk sementara waktu. Jangan khawatir, kami akan memberimu kesempatan. Biarkan kamu melihat kartu truf sebenarnya dari Brigade Pengawal kami. Suasana di tempat tersebut mencekam, bahkan udaranya pun dipenuhi bau darah. Master Sekte Zhao, Su Chen telah kembali kali ini. Kekuatannya tidak surut tetapi meningkat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita lihat situasinya dulu. Jika kita bertemu di luar, Brigade Pengawal pasti tidak punya ruang untuk melawan. Tapi ini markas mereka, jadi hasil akhirnya sulit untuk dikatakan. Apakah ada senjata rahasia di sini? Itu benar. Zhao Tianchuan menegaskan bahwa ada pertahanan yang sangat kuat di sini. Setelah diaktifkan, bahkan Su Chen mungkin tidak dapat mempertahankannya. Saat berbicara, Zhao Tianchuan menunjuk orang-orang dari Brigade Pengawal dan berkata, lihat posisi mereka. Di permukaan, terlihat kacau, tapi nyatanya, itu adalah formasi yang aneh. Setelah diaktifkan, bahkan Su Chen perlahan-lahan akan dimakan sampai mati. Jadi begitu. Melihat orang-orang dari Brigade Pengawal semuanya mengambil posisi masing-masing, Song Hanlin berkata, Su Chen, Brigade Pengawal kami diam-diam telah meneliti senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa selama 10 tahun dan menggunakannya padamu. Sekarang, kami telah menyiapkan formasi pelindung berusia 300 tahun dan juga akan mengaktifkannya padamu. Tidak. Jangan bilang padaku, kamu benar-benar merasa tersanjung. Kalau begitu ayo kita mulai. Hari ini aku punya waktu untuk bermain pelan-pelan denganmu. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat siapa orang yang meninggal itu. Formasi Kunlun, bangkit. Song Hanlin memberi perintah, dan dia tidak tahu di mana mekanismenya disentuh. Dia melihat seluruh kompleks Brigade Pengawal diterangi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Di saat yang sama, tekanan seperti gunung turun dari langit, seolah pegunungan Kunlun yang menjulang tinggi menekan di atas kepalanya. Bab 880. Melihat susunan besar dengan diameter 100 meter, Su Chen menemukan sesuatu yang berbeda. Meskipun semua orang di Brigade Pengawal berada dalam formasi, sepertinya hanya dialah yang terpengaruh. Bukan hanya para pejuang Brigade Pengawal yang tidak terpengaruh, tetapi kekuatan mereka sendiri tampaknya telah diperkuat. Fluktuasi mental yang memancar dari mereka lebih dari satu cangkir lebih kuat dari sebelumnya. Biarkan kekuatan mereka naik ke level yang lebih tinggi. Melihat perubahan di lapangan, semua orang di sekte dunia tersembunyi terkejut. Berdiri di luar formasi, mereka dapat dengan jelas merasakan betapa besarnya energi yang memancar dari formasi Kunlun. Dia diam-diam menghitung dalam pikirannya bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia berdiri dalam formasi tanpa ada orang lain yang mengambil tindakan, dia akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan yang sangat besar. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang normal. Dalam lingkaran sihir yang begitu kuat, Su Chen pasti akan mati. Melihat formasi Kunlun diaktifkan, Zhao Tianchuan dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega.
Untungnya, saya tidak terintimidasi oleh Su Chen sekarang, dan berdiri kokoh di sisi Brigade Pengawal. Dengan cara ini, hubungan antara sekte saya dan Brigade Pengawal dapat diperdalam selangkah lebih maju. Di masa depan, di dunia seni bela diri kuno Tiongkok, kecuali Brigade Pengawal, tidak ada yang bisa menandingi sektenya. Tepat ketika orang lain mengira Su Chen pasti akan mati, ekspresi Su Chen sangat acuh tak acuh. Karena di antara orang-orang ini, Xiao Ning tidak terlihat. Secara logika, mengingat kepribadiannya, mustahil baginya untuk meninggalkan Brigade Pengawal, tapi mengapa tidak berada di antara mereka? Pada saat ini, Su Chen menemukan bahwa cahaya putih yang memancar dari formasi tampaknya telah berubah menjadi naga panjang, mengikat seluruh tubuhnya. Apalagi yang mengejutkan adalah sinar cahaya putihnya seolah menembus pori-pori kulit. Ini mempengaruhi garis keturunan dan berbagai fungsi tubuh seseorang. Melihat ini, bibir Su Chen menunjukkan senyuman. Meski orang-orang di Brigade Pengawal agak sampah, namun formasi peninggalan nenek moyang mereka cukup menarik. Su Chen, sekarang kamu harusnya tahu kengerian Brigade Pengawal kami. Song Hanlin tertawa keras dan berkata, dalam formasi Kunlun, kekuatanmu sendiri akan ditekan hingga level terendah, sementara fungsi fisik kombatan Brigade Pengawal kita akan dimainkan sepenuhnya. Saya yakin hari ini mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa bertahanlah. Kalau begitu, ayo kita mulai. Su Chen, yang berada dalam formasi, berdiri diam di tempat. Dalam sekejap, semua orang merasakan nafas menakjubkan keluar dari tubuh Su Chen. Tepat sebelum semua orang mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka mendengar teriakan Zhao Tianquan. Tuan Song, Tuan Chao, lihat kakinya. Setelah mendengar pengingat Zhao Tianquan, semua orang melihat potongan gas hitam merembes keluar dari bawah kaki Su Chen, menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam prosesnya, cahaya putih yang membatasi pergerakan Su Chen menghilang, dan akhirnya digantikan oleh cahaya hitam. Bagaimana ini mungkin? Song Hanlin dan Cao Renli tampak ngeri. Saya tidak pernah menyangka Su Chen bisa menggunakan gerakan seperti itu untuk menghadapi musuh. Sepertinya persiapanmu hampir selesai, jadi ayo mulai sekarang. Geng Naga Hitam Qi. Begitu Su Chen selesai berbicara, semua orang mendengar semburan auman naga datang dari langit yang jauh. Dan energi hitam yang menyebar dari tubuh Su Chen tampak hidup, berubah menjadi naga hitam panjang, mengaum ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan terdengar, dan lebih dari 500 pejuang langsung dari Brigade Pengawal mengeluarkan jeritan yang menyayat hati saat mereka diserang oleh energi naga hitam. Tidak ada ruang untuk melawan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 500 orang dijatuhkan ke tanah oleh Su Chen. Namun, serangan Su Chen masih jauh dari selesai. Bangkit! Su Chen berteriak keras, menyebabkan aliran udara hitam di pangkalan dengan cepat berkumpul di lengannya. Ini seperti sepasang baju besi yang tidak bisa dihancurkan. Menakjubkan. Hancurkan untukku. Su Chen mengerutkan kening dan membanting tangannya ke tanah. Dalam hal ini, formasi Kunlun tampaknya sangat terpengaruh, dan bergetar hebat seperti gempa bumi. Dia, apa yang akan dia lakukan? Melihat tindakan Su Chen, Song Hanlin dan Cao Renli sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan ketakutan di hati mereka tidak dapat lagi dikendalikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia akan menghancurkan formasi Kunlun. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar lagi. Zhao Tianquan dan yang lainnya terkejut saat menemukan ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di formasi Kunlun, seperti pecahan kaca. Ini telah mencapai ambang kehancuran. Di saat yang sama, mereka yang terpengaruh oleh formasi Kunlun semuanya mendapat serangan balasan saat ini. Ah, ah, ah. Jeritan menusuk tidak ada habisnya, dan cahaya putih, seperti api, membakar tubuh semua orang, membuat pemandangan di depan mereka seperti dunia bawah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari 500 kombatan langsung dari Brigade Pengawal semuanya terbunuh dalam formasi Kunlun. Apalagi kematiannya begitu menyedihkan hingga membuat kulit kepala mati rasa. Melihat mayat-mayat yang padat di tanah, semua orang yang hadir bergegas ke tempat kejadian karena ketakutan. Itu lebih dari 500 orang. Dalam sekejap mata, mereka semua dibunuh olehnya. Bahkan iblis pun tidak lebih dari ini. Oke, permainan babak pertama sudah selesai, dan sekarang giliranmu. Kaki Song Hanlin dan Cao Renli lemah. Sebelum mengaktifkan formasi, mereka sudah menduga bahwa formasi Kunlun kemungkinan besar tidak akan mampu menjebak Su Chen. Namun dalam kesan mereka, meski mereka tidak bisa membunuh Su Chen, mereka masih bisa menggunakan formasi Kunlun untuk menahan Su Chen dan melukainya. Dengan cara ini, tidak masalah bagiku menggunakan kartu truf terakhirku untuk membunuhnya. Tapi sekarang, hal itu tidak menimbulkan kerugian apapun padanya. Su Chen, jangan berpikir karena kamu menghancurkan formasi Kunlun dari Brigade Pengawal kami, aku, Song Hanlin, tidak dapat melakukan apapun padamu. Biar ku beritahu, kami memiliki kartu truf yang lebih besar di tangan kami. Meskipun dia memiliki kartu truf lain di tangannya, Song Hanlin masih gugup. Su Chen, awalnya kami tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu membunuh anakku, jadi kami memutuskan untuk membunuhmu. Sekarang jika kamu pergi dari sini, maka dendam di antara kami akan terhapus. Ini adalah yang terakhir kamu harus melakukannya, pertimbangkan kesempatan ini. Kata-kata Song Hanlin tidak diragukan lagi menunjukkan kelemahan Su Chen. Karena dia tahu bahwa setelah kartu truf terakhir Brigade Pengawal diaktifkan, itu akan mengakibatkan 1000 musuh terluka dan 800 kerugian yang diakibatkan oleh diri sendiri. Bahkan jika Su Chen bisa dibunuh, Brigade Pengawal akan jatuh ke dalam situasi yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, kartu truf itu adalah langkah yang tidak boleh digunakan kecuali sebagai upaya terakhir. Bersambung.